Heyo, balik lagi sama Niko. Kita lanjut lagi bahas soal Olimpiade Sains Nasional tingkat kabupaten OSNK bidang astronomi tahun 2023. Kita lanjut ke nomor 11 tentang perhitungan pergeseran spektrum. Seorang pengamat yang dilengkapi dengan lampu merkuri atau Hg mengambil spektrum dari sebuah cermin yang bergerak mendekat dengan kecepatan 30 km per detik. Buset, cepat sekali. Pertanyaannya, pergeseran Doppler dari garis 5461 angstrom dari matahari itu berapa bergesernya dan ke arah mana? Oke, ini lagi-lagi tentang efek Doppler seperti yang udah kita bahas di beberapa nomor sebelumnya. Tapi sebelum kita bahas tentang efek Doppler, bagi kalian yang mau dapetin konten eksklusif dari Niko, boleh join membership di channel ini ya. Yuk langsung aja kita bahas tentang efek Doppler. Nah, nggak bosan-bosannya Niko ulangin lagi penjelasan tentang efek Doppler biar makin paham. Katakanlah di sini ada dua buah titik. S-nya ini adalah source alias sumber dari gelombangnya. O-nya ini adalah observer alias pengamat dari gelombang itu sendiri. Awal kejadiannya seperti ini ya. Nah, di saat seperti ini, di saat keduanya diem aja di posisi masing-masing, maka gelombang yang diterima oleh observer itu panjang gelombangnya akan sama dengan gelombang yang dipancarkan oleh sumber. Gitu ya. Tapi, nah, ketika katakanlah sumbernya saya buat menjauhi observer ya. Menjauh. Up. Nah, ini. Saat menjauh, kita lihat panjang gelombang yang diterima oleh observer itu lebih besar daripada yang dipancarkan oleh sumber itu sendiri. Oke. Jadi memanjang ketika dia bergerak menjauh. Dan sebaliknya, nah ini kita tunggu normal lagi nih. Sip, udah normal. Dan sekarang kita dekatkan, sumbernya kita dekatkan, cuk. Lama kali ini. Nggak nyampe. Nah, kayak gini. Ini ya. Ketika kita bergerak mendekat satu sama lain, katakanlah di sini sumbernya yang mendekat, maka gelombang yang diterima oleh observer itu panjang gelombangnya lebih kecil daripada yang dipancarkan oleh sumber bunyi. Oke, jadi panjang gelombangnya bisa memendek, bisa memanjang. Ketika menjauh dia memanjang, istilahnya adalah redshift menuju gelombang merah. Dan ketika mendekat, panjang gelombangnya mengecil, memendek, alias blue shift. Oke. Terus kalau kita main-main sama animasi satunya, katakanlah di sini ada sebuah bintang yang di tengah ini ya, yang diorbit oleh sebuah planet katakanlah. Ini ada spektrometer, terlihat spektrum dari bintang itu sendiri. Tapi ini lebay ya, pergeserannya tidak se-ekstrim ini, kecil sekali sebetulnya. Nah, kita perhatikan pergerakannya ini ya, bintangnya kadang mendekat seperti ini, kadang menjauhi observer. Observernya ini yang di teleskop ini. Nah, kita perhatikan. Saat dia sekarang nih bergerak menjauhi observer, maka dia akan gelombangnya bergeser ke arah merah, redshift. Tapi ketika mendekat akan bergeser ke arah biru, alias blue shift, mengecil. Sekali lagi, menjauh redshift, membesar, mendekat blue shift, mengecil panjang gelombangnya. Oke? Kita recap dari yang tadi. Sekali lagi, efek Doppler itu adalah perubahan panjang gelombang yang diterima observer karena pergerakan relatif pengamat terhadap sumber gelombangnya. Kalau dia menjauh, akan redshift, panjang gelombangnya meningkat. Kalau mendekat, akan terjadi blue shift, bergeser ke arah biru, panjang gelombangnya mengecil. Untuk perhitungannya kita bisa pakai ini. Nah, bakal kepake nih rumus ini nih.
Oke. Langsung aja kita balik ke soal dan langsung aja kita hitung. Tadi rumusnya adalah delta lambda per lambda itu akan sama dengan V per C, di mana delta lambda adalah perubahan panjang gelombangnya. Itu yang mau kita cari. Berarti kalau dari sini delta lambda berarti sama dengan V per C dikali lambda. Gitu ya. Udah, tinggal kita cemplungin aja jadinya. Kita pindah ke sini, delta lambda sama dengan kecepatannya adalah ini. Ini yang perlu kita hati-hati ya. Di sini kilometer per second, nanti C-nya itu C kan kecepatan cahaya ya. Kecepatan cahaya C itu adalah 3 kali 10 pangkat 8 meter per second. Nah, kecepatannya harus sama nih. Kita ubah aja. Yang dari kilometer per second ke meter per second. 1 kilometer itu kan 1000 ya. Berarti ini tinggal kali 1000 aja. Berarti ini kecepatannya jadi 30.000 meter per second. Ini yang mau kita masukin. Oke, kita masukin. Ini adalah 30.000. Set. Lambdanya, nah dikasih tahu di sini 5461 angstrom. Karena di bawahnya pilihannya juga angstrom, berarti nggak perlu kita ubah. Biarin aja dalam angstrom. Oh ya, 1 angstrom itu 1A. Ini simbolnya angstrom. A ada tanda bulat di situ. Itu nilainya adalah 10 pangkat min 10 meter. Jadi kecil sekali. Oke. Terus ini dibagi kecepatan cahaya. Nah tadi 3 kali 10 pangkat 8 meter per second. Udah, tinggal kita kalikan pakai kalkulator aja. Ini kali ini bagi ini. Nanti dapat hasilnya adalah 5461 kali 10 pangkat min 4 angstrom. Oke, alias kalau ini mau kita ganti jadi nggak pakai pangkat 10 min 4, berarti kan geser koma 4 kali ke arah kiri ya. Tuh 2, 3, 4 berarti jadinya adalah 0,5461 angstrom. This is it. Inilah jawabannya. Paling mendekati adalah 0,55. Wah, tapi ke arah mana nih? Merah atau violet? Nah, taunya ke arah merah atau violet, tadi kita lihat cek pergerakannya. Dia bilang pergerakannya mendekat. Kalau mendekat kan terjadi tadi blue shift, alias bergeser ke arah biru atau ungu. Nah, so the answer is B. Nah, gitu ya. Di beberapa soal yang lalu kita belajar teori aja tentang efek Doppler, dampaknya apa, kalau di bintang ganda seperti apa. Tapi di soal kali ini dia diminta menghitung berapa pergeserannya. Oke. Soal-soal yang setipe dengan ini udah Niko masukin playlist fotometri, boleh dipelajari soal-soal yang setipe dengan ini. Dan ternyata, ini pas saya awal ngebaca soal ini kayak familiar gitu ya. Ternyata soal ini, soal yang barusan kita bahas, itu soal yang sama persis keluar di soal tahun sebelumnya, yaitu SNK 2022. Udah Niko pernah bahas juga, yaitu di nomor 21. Persis sama. Ya, wordingnya paling agak diganti dikit, angkanya pun sama. Bergerak mendekat, kecepatannya sama 30 km per second, panjang gelombangnya juga sama 5461 angstrom. Jadi nggak tahu nih, tumben biasanya nggak ada soal yang sama lah, paling ya ditukar beneran inilah, dimodifikasi gitu ya. Tapi kali ini soalnya sama. Nah, artinya kalian harus pelajari nih soal-soal sebelumnya. Siapa tahu nih, ya siapa tahu aja, kita nggak pernah nebak sih. Dikeluarin lagi atau enggak, paling enggak setipe dengan itu. Jadi benar-benar dimantepin ya. Terus tidak hanya ini, model seperti ini juga cukup sering keluar selain di 2023 yang udah Niko bahas beberapa nomor sebelumnya. Nih, cek aja nih. Ada yang di 2021, ada yang di simulasinya, ada yang di 2017. Udah Niko bahas semua, udah pernah. Oke. Terus bagi yang bingung boleh langsung diskusi aja. Yang mau dukung Udah Niko bisa melalui traktir.id/udahniko. Itu judul pembahasan kali ini, semoga bermanfaat. See you on the next number.